Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan memberikan paparan tentang proyek UAS yang akan Anda lakukan. Jadi, proyek UAS untuk sistem basis beta kali ini untuk kelas RPL adalah membuat proyek ERD atau Entitas Relation Diagram. Nggak usah susah-susah, Bapak ataupun Mbak bisa mencari basis data yang ada di sekitar kerja Anda. Bisa misalkan database nasabah atau database peminjaman nasabah atau database barang logistik atau database yang ada di sekitar kantor Anda. Jadi jangan melihat ataupun mengambil contoh yang jauh dari kantor Anda, tetapi silakan mencari di sekitar ruang kerja Anda. Saya ambil contoh salah satu adalah untuk eh, yang ini ya. Oke. Nah, saya mengambil contoh database furniture. Dalam sebuah perusahaan furniture, di sana ada beberapa entitas, yaitu ada pekerja nomor satu, kemudian ada departemen, kemudian ada order pembelian, ada produk, dan ada pelanggan. Nah, ini adalah ERD tahap 1. Anda menentukan siapa saja entitas yang ada di sana. Nah, misalkan dalam logistik pengiriman barang, di sana mungkin ada kurir, kemudian ada penjaga gudang, dan di tempat puskesmasnya ada penerima barangnya, dan ada data barang yang dikirim. Jadi, misalkan Anda mengambil contoh lain, silakan perhatikan siapa saja yang ada di sana, itu akan menjadi entitas. Tahap kedua, kita mulai mengidentifikasi, eh, kita mulai mengidentifikasi siapa saja entitas itu punya primary key-nya apa. Misalkan pekerja, dia primary key-nya adalah ID pekerja. Kemudian departemen, dia memiliki kunci, atribut kunci ID departemen. Untuk order pembelian, mereka memiliki atribut kunci ID order. Kemudian, untuk pelanggan, dia memiliki ID kunci atau atribut kunci ID pelanggan, dan untuk produk, dia memiliki ID produk untuk entitas produk, atribut kuncinya adalah ID produk. Nah, itu adalah tahap kedua, hanya menentukan entitas dan atribut kunci. Nah, untuk tahap 3, kita menentukan atribut-atribut lain sebagai pelengkap sebuah data kita, apa yang diperlukan user. Oh, pada data pekerja kita butuh ID pekerja. Yang pasti itu, entitasnya ID pekerja, atribut uniknya adalah ID pekerja. Dan entitas lain ada nama, alamat lengkap, tanggal lahir, nomor HP, golongan darah, jenis kelamin, foto, dan agama. Demikian juga untuk entitas departemen. Untuk entitas departemen ada lokasi, telepon, nama, mungkin di sini jumlah pegawai, tergantung kebutuhan atau tergantung data dari yang Anda dapat. Nah, kelima entitas tadi dipenuhi semua atributnya. Kemudian yang keempat, kita akan menentukan relasi. Pekerja punya hubungan apa sih ke departemen? Oh, departemen memiliki pekerja. Tiap pekerja akan menangani order pembelian. Dalam order pembelian akan memuat produk. Dan dalam order pembelian akan dikirim ke pelanggan. Nah, ini relasinya adalah yang tanda jajaran genjang. Ya, jadi kita menentukan entitas relasi antar entitas, baik 2 ataupun 3. Pekerja memiliki departemen, itu hubungan antara 2 entitas. Tapi kalau sudah
order pembelian memuat produk, order pembelian dikirim ke pelanggan, itu sudah hubungan atau entitas relasi antar tiga entitas. Oke, nah setelah menentukan entitas, kita akan menentukan derajat kardinalitas. Apa itu derajat kardinalitas? Yaitu hubungan di sini antar dua entitas. N adalah banyak, 1 Y1. Berarti banyak pekerja, maaf, saya baca dari sini ya, satu departemen memiliki banyak pekerja. Satu pekerja menangani banyak order pembelian, satu departemen menghasilkan banyak produk memuat banyak order pembelian atau termuat dalam order pembelian, dan banyak order pembelian dikirim ke satu pelanggan. Atau kalau konteksnya adalah sebuah perusahaan, banyak order pembelian dikirim ke banyak pelanggan. Kemudian, nah ini sudah terakhir, nanti silakan dilengkapi dengan setelah melengkapi ini dilengkapi dengan atributnya, atribut yang tadi. Nah, atribut yang ini silakan dipasang juga setelah tahap kelima ini. Nah, itu tahapannya ERD. Jadi, tugas UAS saya hanya seperti itu. Silakan Anda kerjakan dan Anda bisa diskusikan di grup sistem basis data apa yang akan Anda buat. Dibuat dalam PPT saja. Saya mungkin bisa memberikan contoh salah satu tugas mahasiswa yang dikerjakan ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh tugas mahasiswa tahun lalu. Jadi dia membuat diagram entitas relationship perusahaan. Nah, pertama dia akan menentukan siapa saja entitasnya. Ada entitas perusahaan, ada produk, ada distributor. Tahap kedua, dia menentukan primary key-nya, atribut primary key. Kemudian dia menambahkan relasi dan ID kuncinya. Setelah itu, dia akan menentukan derajat kardinalitas dan dia akan melengkapi semua atribut yang ada. Nah, silakan Anda pelajari ini. Jadi tugas UAS saya, silakan Anda buat seperti ini, tapi tolong data aslinya ditaruh di slide pertama. Biar saya bisa tahu jawaban ini benar atau salah. Misalkan ada data pembelian produk. Nah, data pembeliannya di screenshot dulu, taruh di slide pertama atau di dekat judul. Kemudian slide kedua mulai tahap 1 hingga tahap keempat, hingga tahap kelima. Kiranya itu tugas UAS saya. Silahkan dibuat atau dicari dulu sistem basis datanya. Di situ kita buka atau open diskusi di grup. Jika butuh pertemuan untuk Jimit pada saat ujian, akan saya bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.